sakit tak akan berdalih, lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti dengan kepastian. Kisah cinta yang abadi, yang mulai menyakiti dan berani untuk menyambut janji. Hai guys, di sini saya ingin berbagi cerita ya. Mungkin teman-teman di sini melihat ada sebuah pintu, kemudian ada sepatu, dan di sini ada ruangan yang kosong. Arti dari ruangan kosong ini adalah suatu tempat di mana ruangan ini memiliki sejumlah benda-benda yang memang benda-benda itu cocok untuk berada di ruangan ini. Seperti halnya ada kursi, meja, kipas angin, AC, spidol, kemudian ada pintu, ada jendela, dan juga ada alat tulis untuk persiapan belajar. Sekarang kita cermati ya, suatu ruangan itu menandakan suatu tempat. Tempat itu memiliki power untuk memberikan dukungan dari proses pembelajaran. Sehingga ketika teman-teman berada di ruangan tersebut, maka teman-teman akan terhipnotis oleh keadaan dan ruangan tertentu. Ketika teman-teman berada di ruangan kelas yang memang notabene teman-teman itu adalah seorang mahasiswa pelajar, maka secara otomatis teman-teman akan berpikir bahwa saya ada di ruangan ini adalah untuk belajar. Saya di sini mau menuntut ilmu. Saya di sini mau diskusi. Saya di sini mau belajar. Sesuatu hal yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sesuatu hal yang keliru menjadi lebih paham. Kekeliruan itu bisa dibahas, bisa dipahami untuk menuju kebenaran. Ini adalah suatu ruangan yang bisa menghipnotis siapapun yang ada di ruangan ini. Otomatis sugesti kita yang berada di ruangan tersebut dan mindset kita bahwa kita dihantarkan oleh angin semesta untuk berada di ruangan ini adalah untuk belajar. Ingat ya, kata kuncinya adalah belajar. Kemudian di sini kita melihat ada sebuah pintu. Pintu ini bisa ditutup atau dibuka. Siapapun yang menutupnya, siapapun yang bukanya, itu adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk keluar dari pintu tersebut, atau seseorang itu memiliki keinginan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Sehingga teman-teman di sini akan berpikir bahwa ketika saya melakukan suatu kegiatan, sesuatu aktivitas, maka yang akan membuka pintu itu menjadi terbuka atau tertutup adalah diri kita sendiri. Sama perihalnya dengan permasalahan, karena konteks kita tidak jauh dengan adanya layanan konseling. Seorang klien yang memiliki berbagai macam permasalahan dalam hidupnya, ketika dia memiliki suatu inspirasi, ketika dia menginginkan untuk keluar dari masalah tersebut, maka dia sendirilah yang akan membuka pintu itu, dan dia pun akan menutup. Ketika dia tidak mau menyelesaikan masalah yang ringan, sedang, berat, ataupun yang biasa-biasa saja, maka apapun yang akan dia lakukan itu adalah kembali kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang konselor profesional, yaitu yang pertama mampu mengkondisikan suatu ruang, lingkungan untuk kliennya, mampu memposisikan klien menjadi lebih nyaman dan rileks, mampu mengantarkan masalah klien dari titik kegelapan menjadi titik penerangan. Di sini kita berusaha untuk menetralisir masalah-masalah yang terjadi dalam diri klien, baik yang bersifatnya pribadi, sosial, belajar maupun karir. Keempat aspek bidang tersebut yang akan menghantui setiap individu terhadap masalah yang dia hadapi setiap hari. Di sini adalah pintu ya. Pintu ini menuju kemenangan. Adapun pintu yang kemenangan kita raih adalah ketika kita bebas dari masalah, ketika kita tidak punya tekanan, ketika kita tidak punya
kehimpitan bahkan ketika kita menuju kemerdekaan dan kebebasan. Oke, kemudian di sini ada sebuah sepatu ya. Sepatu ini adalah salah satu bentuk benda yang memang menghantarkan para mahasiswa pelajar untuk pergi ke kampus. Dari filosofi sepatu ini, kita menyadari bahwa apapun kegiatan kita yang kita lakukan, kita membutuhkan alat bantu, yaitu perlindungan kaki. Perlindungan kaki yang bisa membuat rasa kita nyaman ketika berjalan, yang membuat kita merasa terlindungi dari panas maupun hujan. Bahkan kita pun akan merasa lebih percaya diri ketika kita menggunakan sepatu dibandingkan kita tidak menggunakan alas kaki. Sehingga di sini sebagai seorang konselor yang profesional harus mampu mengcover segala macam permasalahan yang terjadi di hadapan klien untuk membuat klien lebih nyaman lagi terhadap apapun masalahnya, untuk membuat diri klien itu lebih terbuka, bahkan untuk membuat diri klien itu mau bergerak dan dia bebas dan lepas dari yang namanya masalah. Karena setiap individu itu memiliki permasalahan yang signifikan, baik yang itu bersifatnya pribadi, sosial, belajar maupun karir. Dan bahkan seorang konselor pun harus mampu menjadi seorang problem solver. Ya, prosesnya kita lakukan untuk menentukan problem solving. Sebagai seorang problem solver, konselor pun harus mampu menguasai critical thinking, teknik-teknik dalam konseling, strategi implementasi, skill-skill yang harus dibangun sehingga memiliki nilai kompetitif dan profesionalisme pun terjamin. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang ahli profesi, tetapi juga butuh latihan, butuh adanya trial and error, butuh adanya survive, butuh adanya pemahaman dan pemikiran serta penalaran yang harus sesuai. Dan pastinya kita fokuskan pada diri klien, karena setiap masalah itu pasti ada problem solvingnya, dan setiap masalah juga itu beraneka ragam. Ketika klien dan konselor itu berhadapan pada satu tempat, kemudian klien itu memiliki berbagai macam problematika yang sulit diselesaikan, maka kita harus mampu untuk memilah dan memilih mana dulu masalah yang harus diselesaikan, yang bersifatnya penting. Menurut klien penting, menurut konselor belum tentu penting. Menurut konselor itu penting, belum tentu menurut klien itu penting. Sehingga suatu kepentingan itu bisa memiliki nilai yang berbeda antara satu pandangan individu kepada individu lain. Dari situlah kita menyadari bahwa layanan konseling ini butuh adanya pelatihan, butuh adanya konsekuensi, dan butuh nilai-nilai profesionalisme yang tinggi serta kemauan dan kemampuan yang harus dibekali oleh seorang konselor untuk melayani seorang klien. Selamat belajar, selamat beraktivitas. See you next time. Thank you very much. Thank you.